Halo anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace, Ebene, dan salam sehat. Nah, bagaimana anak-anak hari ini? Apakah anak-anak masih semangat untuk belajar? Nah, Ibu Vero berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Nah, selama pembelajaran di rumah, Ibu Vero berharap untuk tetap menjaga diri, yaitu memakai masker dan menjaga kesehatan. Nah, supaya kita dapat terhindar dari virus corona dan belajar dengan baik. Nah, Ibu Vero hari ini akan mengajarkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu Vero mengingatkan kembali untuk anak-anak semua untuk menyiapkan terlebih dahulu buku petiknya dan alat tulis yang akan kita gunakan untuk belajar. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita belajar, kita harus terlebih dahulu berdoa. Nah, kita berdoa dulu, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu, sehingga kami masih dapat berkumpul dengan baik dan bersama anak-anakmu semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar. Berkatilah kami supaya kami dapat melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini Bapa kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran kita, yaitu tentang tematik tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, yaitu tentang ungkapan. Nah, sebelumnya anak-anak ibu terlebih dahulu membuka buku petiknya halaman 3. Nah, semua anak-anak ibu membuka buku petiknya halaman 3. Nah, di situ sudah anak-anak ibu lihat semua, yaitu pembelajaran kita hari ini yaitu subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran tersebut, di sini ibu akan menampilkan yaitu sebuah cerita tentang ungkapan yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Beni dan Ayu. Nah, di sini ibu akan membacakan sebuah cerita dan anak-anak ibu mendengarkannya. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Beni dan Ayu. Beni mendapatkan mainan dan Ayu mendapat buku cerita. Beni dan Ayu berterima kasih kepada ayah dan ibu. Beni dan Ayu tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini sudah ibu tunjukkan ada sebuah cerita yaitu tentang ungkapan. Nah, di sini anak-anak ibu bisa lihat yang mana itu contoh ungkapan yang sudah ibu berikan itu tanda miring dan berwarna merah. Nah, kita lihat di sini ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu maksudnya ya anak-anak ibu, tetapi buah tangan dan buah hati itu adalah ungkapan. Adalah ungkapan yang kita pelajari hari ini, yaitu materi kita hari ini tentang ungkapan. Nah, di sini kita akan melihat apa itu arti ungkapan. Ungkapan itu artinya anak-anak ibu adalah gabungan kata yang memiliki arti khusus. Nah, ungkapan itu harus memiliki gabungan kata yang khusus. Nah, jadi
Setiap ungkapan ada artinya ya anak-anak ibu sekalian. Nah, contohnya tadi di bacaan tadi yang kita lihat tadi cerita yang pendek, itu ada 2 kata ungkapan yang ada di dalam teks cerita tadi, yaitu tentang apa tadi anak-anak ibu? Ada tadi berwarna merah yang ibu garis miringkan, yaitu kata buah tangan dan buah hati. Nah, di sini artinya buah tangan itu adalah oleh-oleh dan buah hati artinya anak. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi arti dari buah tangan dan buah hati yaitu buah tangan itu oleh-oleh dan buah hati itu anak. Nah, itulah contoh ungkapan yang ada di cerita tadi. Nah, selanjutnya sini ibu ada berikan 2 contoh tentang ungkapan yang bersangkutan tentang cerita kita tadi, yaitu ada 2 di sini ibu berikan contohnya. Yang pertama, anak-anak ibu bisa lihat yang nomor contoh yang pertama, ibu baca. Apakah di sini ibu baca nomor 1. Nah, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya di sini ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Nah, yang kedua, Beni adalah buah hati orang tuanya. Artinya di sini Beni adalah anak orang tuanya. Nah, di sini ibu sudah memberikan 2 contoh tentang ungkapan yang bersangkutan dengan cerita yang ibu berikan tadi. Nah, nanti anak-anak ibu bisa lihat halaman 3 bu petik kita. Itu ada nanti contoh tentang ungkapan yang anak-anak ibu bisa lihat dan bisa anak-anak ibu menuliskan nanti di bukunya. Nah, itulah anak-anak ibu contoh ungkapan yang ibu berikan selain dari buku bu petik kita. Nah, nanti setelah itu anak-anak ibu juga harus bisa membuat contoh ungkapan yang ada di kehidupan kita sehari-hari atau tentang diri kita atau tentang diri orang lain yang bisa kita membuat suatu contoh ungkapan. Nah, selanjutnya, nah di sini ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Nah, coba lihat bukunya halaman 4. Nah, anak-anak ibu coba buka semua bukunya halaman 4. Nah, di situ ada di buku pepetikmu yaitu latihan soal. Nah, ibu akan memberikan latihan soal yang anak-anak ibu kerjakan nanti, yaitu halaman nomor 4. Halaman 4 itu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, anak-anak ibu nanti bisa kerjakan dan nanti ibu akan kirim tugasnya di Google Classroom. Nah, setelah itu, nah di sini ada tugas lagi. Nah, ada 4 kata, yaitu apa makna ungkapan berikut. Nah, makna ungkapan berikut. Nah, nanti anak-anak ibu bisa dilihat bukunya halaman 3. Di situ ada sudah tercantum makna kata dan artinya. Nah, anak-anak ibu bisa nanti melihat halaman 3. Nah, di situ sudah tercantum apa itu makna turun tangan, apa itu makna ringan tangan, kutu buku dan banting tulang. Nah, nanti anak-anak ibu bisa melihat di bukunya halaman 3. Nah, jadi anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang ungkapan, yaitu
Sekian ya, sekian anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ungkapan. Nah, nanti ibu akan mengirim materinya ke Google Classroom dan ibu akan mengirim juga tugas yang ada di Google Classroom. Nah, nanti anak-anak ibu bisa melihat di Google Classroom materi yang ibu kirim dan tugas yang ibu kirimkan. Dan harapan ibu semoga anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan baik dan mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu supaya anak-anak ibu tetap semangat belajar dan rajin belajar, dan jangan lupa untuk berdoa dan jaga kesehatan di rumah. Nah, tetap menggunakan masker, jaga jarak supaya kita dapat belajar dengan semangat dan mematuhi apa yang diberikan protokol sama kita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Semoga nanti anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan baik dan mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, nah anak-anak ibu, kita harus berdoa dulu. Nah, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, banyak salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau ampunkan agar kami juga tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Doa ini Bapa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak ibu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Dadah.